Ada hati yang telah kau sakiti, karena cintanya merasa terbagi. Cari suami, carilah yang lajang. Jangan cari suami orang. Ambisi hidup senang hingga merasa terpandang. Dan rebut suami orang. Dasar kau gila uang. Audio Jungle. Maaf ya, Pasti ya. saya di lokasi syuting. Oh, pasti ya. Makasih Ya, ya. pasti. Jadinya gimana bang, nabrak itu bang? Dari sana arah bawah, tahu tiba-tiba langsung nabrak ini pohon ini. Nggak tahu katanya, kata saksinya aja terkumpul. Oh ya, Malah saya nggak ngebantu, saya cuman ya liatin dulu ya, liatin ya kan. Kamera bang. kamera. Dan saya liatin dulu, videoin ya kan. Enggak, saya nggak ngebantu. Ya paling lihat, saya kan dari posisi di atas ya kan, main HP sama teman. Saya kira itu tabrakan biasa ya kan sama pengendara lain. Kata saya nanti juga beres lah ya. Gak lama jalan macet mbak. Dia penasaran kan, saya turun. Tanya udah ada korban di sini, si korban lagi tergeletak. Ya udah saya videoin aja. Ramai pak, kepalanya kalau nggak salah bocor itu. Jadian kira-kira jam berapa bang? Jam setengah satu bang, jam setengah satu malam. Tapi tahu nggak kalau itu artis? Saya pas video itu nggak tahu itu kalau itu artis. Ya saya kira bapak-bapak biasa ya kan. Ya udah saya videoin. Tahu-tahu ya artis saya sih. Tapi sebelum kedengaran kejadian ada tabrakan atau ada kejadian, suara motornya memang udah kencang dari jauh atau gimana? Saya nggak terlalu lihat itu bang. Saya lihat-lihat udah nabrak kayak. Jalan juga udah macet. Banyak juga yang nolong soalnya. Waktu itu korban masih sadarkan diri atau gimana? Setengah sadar itu pak. Dia juga bisa duduk. Nah terus udah gak lama tidur lagi tuh. Tidur lagi. Udah itu. Oh dalam arti sempat sadarkan diri ya bang? Ya. Tapi setelah masnya tahu itu orang jatuh, terus banyak orang yang membawa ya. Banyak orang yang bawa juga. Bawa pakai apa? Pakai motor. Pakai motor ya. Dibonceng 3 orang. Oh, pakai ini kita nggak? Iya. Langsung dibawa. Itu tadi didiemin dulu kalau nggak salah itu. Lama terus langsung digotong ke sini nih.
ke pinggir jalan kan, langsung dibawa ke rumah sakit itu. Korban. Banyak motor-motor erek sendiri. Dia motornya wrecking. Kalau motornya itu langsung diamanin dulu. Habis diamanin langsung dibawa sama temennya itu kalau nggak salah. Aku temennya. Tapi masih tahu nggak kalau mungkin dia kencang atau Saya nggak kurang tahu ya. Tapi waktu itu ikut angkat juga. Enggak, saya nggak ikut angkat. Saya cuma liatin doang. Iya. berarti pas posisi di sini masih ada napas ya? Masih ada napas ya? Masih kelihatan napas. Teman-temannya bawa langsung pakai motor. Ya, saya kurang tahu itu yang bawa, tapi yang bawa pasti pengendara yang lain sih kayaknya. Langsung bawa ke motor, langsung bawa ke rumah sakit itu. Iya, langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi pas setelah tahu ini artis gimana? Oh ternyata Iya, saya tahu itu pas pagi jam 11:30 pas udah korban meninggal. Kalau itu artis. Tadinya saya nggak tahu itu Gary Isak nggak tahu ya. Ternyata artis itu. Artinya yang pas dibawa ke rumah sakit bukan pakai mobil ya, tapi Pakai motor. dengan 3 orang. Iya, 3 orang. Bang, saat sadarkan diri kira-kira berapa lama, Bang? Bentar doang sih bang. Berdiri itu kan, duduk itu langsung tiduran lagi. Nggak lama. Bentar doang itu. Ini emang udah sering kejadian apa emang? Katanya sih sering pak. Kalau nggak salah, memang korban itu beberapa hari ya. 3 hari yang lalu ada kecelakaan lagi di sini nih. Bang Gary ada kecelakaan. Ada yang kecelakaan lagi? Enggak. Cuma lecet doang. Dia memang sering nggak begini. Katanya sih sering ini. Motor juga dong. Motor juga, motor. Bang, itu memang dia nggak pakai pelindung kepala atau helm, Bang? Nggak pakai. Motornya yang bodoh nggak ada apa. Motornya bodong, nggak ada plat. Kalau salah ya. Bang, konfirmasi dia dari arah mana atau dari arah bawah? Dari arah ke sana pak, ke arah Bintaro. Ini asas praduga nggak bersalah. Kalau yang minta CCTV juga istrinya kan berkompeten. Emang dikasih ke orang-orang. Itu kan hak istrinya, kalaupun dia ini ada bukti nggak, ada ini nggak, ada anu nggak gitu. Yang mau dilaporin apaan? Terus berbuat di rumah orang. Harusnya anak saya, kalaupun umpama anak saya yang nggak melaporkan dia, kan itu rumah anak-anak. Tapi memang terlapornya belum diberitahu saya. Gitu. Sok. Mungkin kalau boleh tahu apa sih terakhir Kak Inara bertemu dengan anak-anaknya? Atau memang semenjak berita ini keluar, Kak Inara sudah memang tidak diberikan akses? Nggak dikasih sama babynya. Tapi nyari nggak sih, Mo? Kan udah biasa juga keluar kota. Kalau dulu masih nyari, ya kan? Biasa dengan mbak kan gitu. Terus kalau biasanya kalau nggak ada maminya kan ada dedinya, dia nggak mungkin akan bertanya-tanya. Yang namanya anak-anak mungkin saja sih, tapi di situ ada dedinya, ada antinya, ada pembantu 2, gitu kan? Terus ada sistemnya baby di situ. Yang saya lihat video call gitu kan, mereka ketawa-ketawa. Saya coba menghibur, saya coba untuk menahan tangis. Meskipun kalau saya lihat begini saya nangis, handphonenya saya bawahin gini gitu. Ini kan dampak juga ke anak secara psikologis. Mungkin udah ada mau rencana datang ke psikolog anak atau masih di rumah aja bersama keluarga? Masih sesuai sama ini, mungkin aku nggak tahu ya. Lala kan sekarang di sekolah umum, tadinya homeschooling ya. Ada kemungkinan, tapi saya nggak mau mendahului ya. Kemungkinan homeschooling kembali untuk menghindari hal-hal yang tadi diinginkan. Ini kan ada statement dari Mawar ya, terkait nikah siri itu. Dia bilang Inara itu kejar suaminya apa ATM suaminya gitu, terkait alasan mau menikah siri. Itu di mana sih, Bang? Nanti lihat aja, saya punya lagu
Mungkin saya bisa kasih lihat sama kalian, tapi teksnya aja ya. Saya belum mau kasih lagunya. Ini murni karya saya sendiri, bukan karena cari kesempatan nggak, tapi unek-unek yang ada gitu loh. Tapi ini ditujukan bukan semata untuk dia, semua orang yang mengalami hal seperti ini, ya kan? Buat cewek matre yang di luar sana, ya, jangan mengalahkan segala cara, ya kan? Ingat, ya kan? Perbuatan itu bukan hari ini kau terima balasannya. Tunggu, mungkin di 3 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, ada juga yang cash and carry. Itu saya ingatkan. Bukan saya juga mau nakut-nakutin atau sama ini, nggak terfokus sama siapapun itu orang lain, nggak. Yang ada terjadi itu adalah yang umum, yang orang semua merasakan hal yang seperti ini, ya. Nggak apa namanya ya, bukan mau nyindir seseorang, tapi general inilah ya. dari lirik itu. Indonesia kamu ada nggak? Saya dikirim ke Mami semua. Bentar. Saya pun tulis ini pun saya nangis-nangis. Nggak ada, Mam. Iya sudah. Oh ini. Coba kalian. Ini sekelumit isi hati saya. Jangan dibesarin. Kamu mau dibaca? Tapi jangan kalian ini ya, baca aja mewakili seseorang. Nih, baca aja. Baca aja, baca. Bacain aja. Mami aja. Aku? Nggak apa-apa. Hei, jangan merasa paling cantik. Jadi orang jangan munafik. Kau tuding orang selingkuh, ternyata kau yang begitu. Udah, apa semuanya? Semuanya. Ada hati yang telah kau sakiti. Karena cintanya merasa terbagi. Cari suami, carilah yang lajang. Jangan cari suami orang. Ambisi hidup senang hingga merasa terpandang. Dan rebut suami orang. Dasar kau gila uang. Terlihat orang baik, ternyata banyak intrik. Mulut manis pandai merayu, jangan sembunyi di balik baju. Udah. Biar ini dari Mami. Ciptaan Mami. Ciptaan Mami. Mungkin ada inspirasi karena kasus ini. Inspirasi langsung keluar. Ya, biasanya saya melihat kondisi atau situasi, ya, bisa tercetus hal yang seperti ini kan. Kalian tahu kan saya pencipta lagu, saya juga penyanyi, ya kan. Iya. Jadi mungkin bukan hanya peristiwa anak saya yang bisa saya tulis kayak begini, ya. Semua kisah orang bisa saya tulis. Jadi jangan ada yang merasa tersinggung. Ini hal ini untuk umum. Ada juga satu lagu saya juga bunyinya pelakor. Tapi itu sudah dibawa grup Mama Komplek, ya. Bukan aku juga bukan. Kalau kalian merasa wah si Mami cari kesempatan, nggak apa-apa. Kalau kalian juga ini bilang ke saya cari kesempatan, yang jelas apa isi hati saya harus taruh di situ, gitu loh. Dan ini bukan hanya fokus untuk seseorang, untuk semua orang yang mengalami hal hidup yang seperti ini. Gitu. Dibantu dosen waktu Rebuna apa itu untuk inspirasi lagunya mungkin apa? Nggak ada, saya sendiri. Ini anakku di sampingku ada, ya kan. Mami ini udah ciptain lagu dari beliau kecil, udah punya banyak lagu juga, single. Nah sekarang udah melahirkan beberapa, banyak kan, dari Virgon,
Di sebelah mami nih Faisal Sapti, ya. Dia asistenku. Ya, dia yang ngurusin kayak aku mau keluar kota apa segala macam, dia yang ngurusin tiketku, dia yang ngurusin segala macamku. Sampai aku tadi juga mau dibawa opname ke rumah sakit, aku bilang enggak, aku masih kuat. Ya, tadi mama sempat mau pingsan pas di gereja ya, Mam ya. Apa kali ya, aku nggak ngerti ya. Karena pikiran kan, jadi pengaruh. Kalau mikir terus di sini gue kayak celut. Gue bilang aku kayaknya mau pingsan deh. Gitu. Sempat gubrak gitu aku ini, tapi aku masih, ya Tuhan, kok kayak begini ya? Masih sempat kita pegangin. Ditarik-tarik aku sama mereka, duduk, dipencetin sama orang semua. Itu Ibu Mama Nurung ya? Kenapa itu Ibu Mama Nurung? Bayangin orang gereja segitu banyaknya, malu juga aku. Tapi kan aku juga kan aku bikin-bikin. Iya kan? Memang aku lagi berdiri emang gelap. Apa sih Mam yang menjadinya trigger kekhawatiran dari Mami sendiri? Aduh, ada banyak di sini, ada banyak yang nggak bisa aku juga ngomongin, banyak banget. Karena berkaitan sama cucu mami kan. Jadi pengaruh ke nafsu makan, pengaruh ke semuanya. Ini berarti dengan kondisi sekarang ini benar-benar mempengaruhi psikis Mami, kesehatan Mami, Iya. semuanya. Terdampak banget emang. Banget. Banyak hal yang aku takutin di kemudian hari untuk anak-anak tapi. Iya, untuk cucu-cucu. Mam, sampai saat ini apakah setelah kejadian ada itikad baik dari Kainara meminta maaf pada Afif pun ya, mungkin ke anak-anak juga ataupun ke Mami begitu dengan adanya berita yang mencuat, berarti yang nyangkutnya ke cucu-cucu gitu. Permintaan maaf dari Kainara sendiri. Aku nggak tahu kalau mereka telepon ini, aku nggak ngerti. Dia sebetulnya juga dia udah bilang kan, kamu nggak usah ketemu anak-anak dulu, kelarin dulu ini kamu, persoalan kamu kan gitu. Mungkin juga ya namanya orang salah ya, dimana pun orang salah ya. Saya nggak mau mojokin, saya nggak mau nuding, tapi istilahnya gini loh ya, selalu saya bilang kalau kamu berbuat jangan kamu ngumpet, tanggung jawab, ngomong, sautin apa. Nah nanti kita lihat aja ya kan. Kemudian